Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Rusman Hermawan dari program studi S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Jadi di video kali ini Rusman akan menjelaskan tentang pengertian poros. Apa sih poros itu? Poros adalah elemen mesin yang berbentuk batang, pada umumnya berpenampang lingkaran, berfungsi untuk memindahkan putaran atau mendukung sesuatu beban dengan atau tanpa meneruskan daya. Tegangan dan depresi adalah parameter yang harus diperhatikan dalam perancangan poros. Depresi sering menjadi parameter kritis karena depresi berdasarkan mempercepat keusahaan bantalan dan mengakibatkan terjadinya misalnya pada roda gigi, sabuk, dan rantai. Tegangan pada poros bisa dihitung hanya pada posisi tertentu yang ditinjau dengan memenuhi beban dan penampang poros. Nah, poros sendiri ada macam-macam poros. Yang pertama ada poros transmisi. Poros ini mendapat beban puntir murni untuk puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling roda gigi, puli, dan sabuk rantai. Yang kedua, spindle. Spindle ada poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utama berupa puntiran. Syarat yang harus dipenuhi oleh poros ini adanya deformasi harus kecil dan bentuk setiap ukurannya harus teliti. Yang ketiga adalah gandar adalah poros yang dipasang antara roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir. Gandar hanya mendapat beban lentur kecuali jika digerakkan oleh penggerak, lalu di mana akan mengalami beban puntir juga. Terus ada yang namanya diameter dalam poros. Yang pertama, untuk meminimalisasi defleksi dan tegangan sependek mungkin. Yang kedua, sebisa mungkin menghindari susunan batang cantilever yang mengusahakan tumpuan sederhana kecuali karena tuntutan perencanaan ini. Terus yang ketiga, poros berlubang. Nah, poros berlubang ini memulai perbandingan kekuatan dengan massa lebih baik dan frekuensi pribadi yang besar daripada poros pejal, tetapi harganya akan lebih mahal dan diameternya akan lebih besar. Yang keempat, usahakan kenaikan tegangan pada lokasi momen bending yang memungkinkan meminimalisasi efeknya dengan cara menambahkan filter dan relief. Kelima, jika tujuan utamanya adalah meminimalisasi defleksi, baja karbon rendah baik untuk digunakan karena kekakuannya tinggi dengan harga yang relatif lebih murah. Untuk defleksi tegangannya cenderung itu sangat kecil. Yang keenam, defleksi pada roda gigi yang terpasang pada poros tidak boleh melebihi 0,005 inch atau slope relatif agar sumber roda gigi harus kurang. Yang ketujuh, jika digunakan plain bearing, defleksi poros pada arah sepanjang bantalan kurang dari tebal lapisan oli pada bantalan. 8, jika digunakan konsep annealing railing elemen bearing, defleksi sudut poros pada bantalan harus dijaga kurang dari 0,4 inch. 9, jika gaya aksial harus digunakan, paling tidak arah gayanya jangan membagi gaya aksial pada beberapa truss bearing. Ekspansi thermal pada poros akan mengakibatkan overload pada bantalan. Yang ke-10, frekuensi pribadi. Pertama, poros minimal 3 kali frekuensi tertinggi ketika pada operasi. Nah, segitulah yang bisa saya jelaskan tentang pengantar poros. Sekian dan terima kasih.